Selamat datang kembali di Unseen Film. Setelah lihat trailer The Batman dari Matt Reeves, saya mau menguraikan poin yang singkat. Jadi ketika saya menonton trailernya mengingatkan saya pada Joker. Jadi ini membuatku bertanya-tanya, apakah dua film ini mungkin ada di universe yang sama? Dan menurut saya jawabannya adalah bisa saja. Dan saya akan menjelaskan alasannya terlebih dahulu. Dari semua penulis, Matt Reeves dan sutradara Joker, Todd Phillips, keduanya mengatakan kalau film mereka berlangsung di universe yang terpisah. Tapi jika Warner Brothers ingin dapat untung $2 miliar, mega sukses film di universe yang sama, yang pasti bisa mereka lakukan. Dan itu tidak akan mempengaruhi visi kreatif salah satu sutradara. Sebenarnya saya pikir itu akan meningkatkan tema dari kedua film. Izinkan saya menjelaskan trailer menunjukkan Batman menghadapi sekelompok geng memakai riasan wajah putih. Sekarang ini bisa jadi cara untuk terlihat seperti tengkorak. Setelah semua, tampaknya film berlangsung di Halloween, tapi mereka mengingatkan saya tentang Joker. Ini adalah geng dari animasi yang luar biasa dari series Batman Beyond. Series itu terjadi di masa depan, di mana Bruce Wayne tua membimbing Batman baru yang menemukan geng Joker. Sekarang di universe ini Joker telah hilang selama bertahun-tahun, tapi dia terus menginspirasi sebagai simbol anti kemapanan yang juga terjadi di dunia nyata. Orang-orang bercosplay sebagai Joker, mereka memerankan kembali tariannya menuruni tangga dan menggunakan citranya sebagai pernyataan politik. Joker sendiri adalah film politik tentang koruptor kaya yang mengabaikan pekerja sampai mereka bangkit dalam pemberontakan. Dan itulah yang penting. Dalam Joker, orang memakai topeng Joker sebagai simbol anti kemapanan. Jadi topeng ini bisa bertahan selama bertahun-tahun dengan berbagai geng Gotham atau pengunjuk rasa masih memakai topeng ini seperti di dunia nyata yang dimiliki pengunjuk rasa menggunakan tanda perdamaian selama 50 tahun. Dan anggota geng ini bahkan memiliki jahitan di sisi mulutnya menyiratkan senyuman Glaswegian seperti Heath Ledger Joker. Ini juga seperti adegan akhir Arthur dalam kerusuhan, menggunakan darahnya sendiri untuk melebarkan senyumnya. Dan film itu berakhir dengan seorang pria bertopeng Joker menembak Thomas dan Martha Wayne lalu pergi. Sekarang lihat bagaimana Robert Pattinson Batman berperilaku terhadap geng ini. Dia punya dendam besar terhadap siapa saja yang memakai cat wajah atau terlihat seperti badut karena badut membunuh orang tuanya. Dia bahkan mengatakan vengeance. Jika seorang perampok membunuh orang tua Batman, dia tak akan membalas dendam terhadap pejalan kaki seperti ini. Tapi jika perampok memakai topeng badut membunuh orang tuanya, lalu siapa saja yang memakai topeng badut akan jadi musuh bebuyutannya. Secara sistematis juga masuk akal jika film ini adalah sequel spiritual untuk Joker. Film itu berada di tahun 1970-an, termasuk supir taksi dan raja komedi. Matt Reeves juga mengatakan pengemudi taksi sebagai salah satu inspirasi bagi film ini. Jadi setiap sutradara meniru kegelapan jalanan dari tahun 1970-an karena setiap film memiliki tujuan yang sama yang mendasari terjadi di universe sesungguhnya. Karena setiap film memiliki tujuan dasar itu, mereka bisa bersatu dengan baik di The Batman. The Riddler, Paul Dano, tampaknya membunuh elit Gotham, mencoba mengarahkan Batman ke arah korupsi yang sebenarnya menguasai kota. Dan Matt Reeves mengatakan sesuatu yang sangat menarik di DC Fandom panel tentang korupsi ini mungkin melibatkan keluarga Wayne. Jadi seandainya Wayne bukan orang baik dan masih ada lagi pembunuh mereka, selain beberapa pria yang sangat menyukai mutiara. Jika kalian ingat, Thomas Wayne adalah bajingan elit. Dia tidak mengakui Arthur. Dia mungkin mengalahkan Penny dan kemudian memalsukan surat adopsi. Setidaknya itu pendapat saya tentang film. Ditambah dia adalah orang kaya yang haus kekuasaan.
yang tidak peduli dengan orang miskin. Terdengar seperti seseorang yang akan jadi bagian koruptor yang pembunuhnya bermotif politik. Jadi sepertinya dua Bruce ini juga bisa memiliki ayah yang sama. Tapi ada satu alasan utama film ini tidak dapat terjadi dalam waktu yang sama. Dan saat itu Joker terjadi di tahun 1981. Sedangkan Batman diatur dalam periode waktu dengan smartphone dan layar datar monitor. Batman juga diatur di tahun kedua karir Batman. Jadi jika Bruce kecil ini tumbuh menjadi Robert Pattinson, maka Batman akan diatur dalam paling lambat akhir tahun 90-an. Tapi ada juga penjelasan potensial bagaimana komputer dan smartphone ini bisa ada di dekade sebelum mereka ditemukan. Karakter seperti Batman itu selalu punya dunia yang fantastis, yang menggabungkan elemen dari periode waktu yang berbeda. Contoh terbaik dari ini adalah serial animasi Batman. Orang mengendarai mobil dari tahun 40-an, gangster seperti tahun 20-an. Namun Batman punya teknologi komputer. Jadi film ini hanyalah ambigu tentang periode waktu dan menciptakan realita mereka sendiri, alih-alih mencoba memasukkan Batman ke realita kita. Setelah semua itu, intinya film ini benar-benar menjadi menyenangkan dan menghibur. Juga mungkin membuat kita berpikir tentang sistematik korupsi dan kekayaan pemerintah, disparitas yang menyebabkan kelas bawah untuk bangkit melawan orang kaya. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Sehat selalu buat para penonton dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Ansen Film.